Halo semuanya, kita berjumpa lagi di tutorial programming bersama Rumah Coding. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari dan langsung mempraktekkan elemen-elemen yang terdapat pada HTML. Namun tidak semua elemen HTML akan kita bahas di sini, hanya elemen yang paling sering digunakan saja. Yang pertama ada elemen heading. Elemen heading adalah tag khusus yang disediakan oleh HTML yang digunakan untuk membuat judul atau subjudul dari sebuah halaman website. Elemen heading ditandai dengan tag H dan memiliki 6 tingkatan dari H1 sampai H6. Kita coba saja langsung membuat elemen heading. Kita buat dulu struktur dari HTML. Lalu kalian boleh menambahkan judul pada tag title seperti yang saya lakukan. Saya beri judul heading. Lalu di dalam tag body, kita ketikkan sintak HTML menggunakan tag H. Setelah itu, kita simpan file ini di dalam folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Saya simpan dengan nama heading, dan jangan lupa berikan ekstensi HTML. Atau pada save as type, pilih yang HTML. Jika sudah, coba kita jalankan filenya untuk melihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ya di sini, elemen H1 memiliki ukuran yang paling besar, dan H6 memiliki ukuran yang paling kecil. Selanjutnya ada elemen paragraf. Sesuai namanya, elemen ini digunakan untuk membuat paragraf. Dan tag yang digunakan adalah tag P. Kita coba praktekkan saja membuat sebuah paragraf menggunakan tag P. Kita buat file baru dan kita coba praktekkan membuat paragraf di sini. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk disimpan dengan format HTML. Saya simpan dengan nama paragraph.html. Kemudian kita jalankan filenya. Dan hasilnya akan seperti yang terlihat pada video ini. Kita bisa membuat 2 atau lebih paragraf dalam satu halaman HTML. HTML juga menyediakan elemen yang digunakan untuk memformat teks. Elemen ini kadang kita perlukan untuk mengatur tulisan atau konten dari halaman HTML. Berikut beberapa tag yang digunakan untuk formatting teks. Kita bisa mencobanya langsung membuat sintak HTML dengan menggunakan elemen formatting tadi untuk mengetahui fungsi masing-masing tag dari elemen formatting. Kita buka file baru lagi dan kita coba tag-tag tadi di sini. Jangan lupa untuk disimpan, lalu jalankan filenya. Dari masing-masing tag tadi, kita bisa melihat hasilnya di sini seperti apa. Elemen ini digunakan untuk membuat link atau tautan atau perpindahan dari satu halaman HTML ke halaman HTML yang lain. Atau bisa juga digunakan untuk perpindahan antar baris dalam satu halaman HTML. Tag yang digunakan adalah tag A. Dan tag A selalu memiliki atribut href, di mana href ini berisi target perpindahan yang dituju. Untuk lebih jelasnya, kita coba buat saja sintak untuk membuat elemen link. Saya akan membuatnya di file baru.
Setelah selesai, jangan lupa disimpan. Lalu kita jalankan filenya. Pada sintak tadi, saya membuat link menuju halaman website dari Google. Jadi, bila kita klik pada teks ini, maka halaman ini akan berganti ke halaman website dari Google. Jika kita ingin membuka linknya pada tab baru dari browser, kita bisa menambahkan atribut target dan kita beri value-nya _blank. Saya tambahkan bawahnya sintak link dengan tambahan atribut blank. Kita save. Kemudian kita buka lagi browser yang tadi. Kita refresh dulu. Kita coba klik teks yang ini. Maka link akan dibuka pada tab baru. Dan tab sebelumnya akan tetap ada dan tidak hilang, atau tergantikan dengan link yang baru. Elemen ini digunakan untuk menampilkan daftar atau list pada halaman web. Elemen list terdiri dari dua jenis. Ada order list dan unordered list. Untuk membuat order list, kita bisa menggunakan tag OL. Dan untuk unordered list, kita gunakan tag UL. Sedangkan untuk listnya, kita menggunakan tag li. Kita coba saja membuat list pada HTML. Saya juga akan membuatnya di file yang baru. Kemudian saya akan buat di sini. Oke, kita simpan dulu. Setelah itu kita jalankan filenya. Nah, bisa dilihat ya bedanya antara order list dengan unordered list. Yang order list menggunakan list urutan berupa angka, sedangkan yang unordered list menggunakan simbol. Kita bisa merubah karakter angka pada order list menjadi karakter yang lain dengan menambahkan atribut type pada tag OL. Oke, kita lihat hasilnya. Maka urutan angka tadi berubah menjadi huruf A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang unordered list, kita bisa mengganti simbolnya dengan simbol lain menggunakan atribut type. Berikut tipe dari elemen list yang bisa digunakan. Sesuai dengan namanya, elemen button digunakan untuk membuat button pada halaman web. Tag yang digunakan adalah tag button. Kita coba buat elemen ini di file baru dan tuliskan sintaknya di sini. Seperti biasa, jangan lupa disimpan dan jalankan filenya. Seperti yang terlihat pada browser, itulah fungsi dari elemen button. Elemen image digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Tag yang digunakan adalah tag img. Tag ini selalu memiliki atribut src, singkatan dari source. Atribut ini berfungsi untuk menghubungkan dengan file gambar. Elemen image tidak memerlukan konten, sehingga tag penutup bisa disingkat menjadi seperti ini, atau bisa juga tidak menggunakan tag penutup. Kita coba saja, tapi kalian perlu menyiapkan gambar terlebih dahulu, dan letakkan file gambarnya pada folder yang tadi kita buat, untuk menyimpan file-file yang tadi kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan gambar,
dengan nama filenya html5.png. Oke, kita buat saja sintaknya. Jangan lupa disimpan. Lalu jalankan filenya. Gambarnya muncul ya di browser. Ukuran gambar yang ditampilkan akan sesuai dengan ukuran gambar dari filenya. Jika ingin menyesuaikan sendiri ukuran gambarnya, kita bisa menambahkan atribut width dan height. Di sini saya berikan ukuran dengan lebarnya 200 dan tingginya juga 200. Maka hasil di browser akan seperti ini. Jika ingin gambar tetap proporsional, maka kita cukup merubah salah satunya saja. Bisa lebarnya saja atau tingginya saja. Misalkan di sini saya merubah tingginya saja. Maka hasilnya tinggi gambar akan sesuai dengan yang kita berikan dan lebarnya akan mengikuti proporsi dari gambar aslinya. Perlu diketahui, pada atribut src tadi berisi langsung nama file dari gambar. Karena file gambar berada di dalam folder yang sama dari file HTML. Namun, jika file gambar berada di dalam folder lagi, maka nilai dari atribut src harus menyertakan nama foldernya. Contoh seperti ini. Saya buatkan folder img di dalam folder tempat kita menyimpan file tadi. Kemudian gambarnya saya pindahkan ke dalam folder img. Maka penulisan pada atribut src diubah menjadi seperti ini. Elemen BR atau line break digunakan untuk membuat baris baru pada HTML. Elemen BR sebaiknya digunakan hanya untuk garis baru yang benar-benar merupakan bagian dari sebuah konten. Misalkan seperti digunakan pada baris syair, puisi, atau alamat. Kita coba praktekkan saja. Di sini saya akan menuliskan sebuah alamat menggunakan tag P. Dan saya gunakan tag BR untuk membuat tulisan alamat lebih rapih. Kita bisa lihat di sini ya bagaimana fungsi dari tag BR ini. Lalu ada elemen horizontal rule atau HR. Elemen ini digunakan untuk membuat garis horizontal mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Elemen ini biasanya digunakan untuk memisahkan konten atau paragraf yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengelompokan tema atau topik masing-masing atau yang disebut dengan paragraf level thematic break. Seperti apa hasilnya dari tag ini? Kita coba saja mempraktekannya. Di sini saya membuat elemen heading dan paragraf. Antara heading dan paragraf terdapat garis yang memisahkan keduanya. Nah, garis inilah yang dihasilkan dari elemen HR tadi. Kita bisa merubah background pada halaman HTML dengan menggunakan atribut bgColor. Tetapi, tidak semua elemen HTML bisa menggunakan atribut ini. Untuk merubah background pada HTML, kita bisa menambahkan atribut bgColor pada tag body. Perhatikan file ini. Saya akan tambahkan atribut bgColor pada tag body. Setelah itu di-save, lalu kita lihat di browser. Dan background akan berubah warnanya sesuai dengan yang kita berikan. HTML memiliki kode yang digunakan untuk membuat komen. Untuk membuat komen, gunakan tanda ini di pembuka
dan tanda ini di penutupnya. Kalau sebuah tag kita berikan tanda ini, maka sintak ini tidak akan dibaca oleh browser dan tidak akan ditampilkan juga di halaman web browser karena dianggap sebagai komen saja. Pada text editor Visual Studio Code, kita bisa membuat komen dengan cepat. Cukup mengarahkan kursor pada teks yang ingin dibuat komen, lalu tekan Ctrl dan Slash pada keyboard, maka akan langsung dibentuk komen. Bisa juga dengan memblok beberapa baris, lalu tekan Ctrl dan Slash. Selain elemen-elemen yang tadi kita pelajari, masih banyak elemen dasar lainnya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat tabel di dalam HTML. Jadi tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.